Hai guys, hari ini aku akan membaca bab keempat yang bertajuk Ketahuan dari novel Insane Ex-Wife. Kalian bisa membaca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Jin melangkahkan kakinya menuju area kafe yang terletak di lantai dasar, di gedung yang sama dengan kantor tempat Adam bekerja. Siang itu tanpa sadar telah melajukan mobilnya ke arah gedung perkantoran di tempat di mana Adam bekerja setelah jam makan siang berakhir. Hampir setengah hari ini, Jin telah berpikir ulang tentang rencananya untuk mengunjungi Adam dengan segala kekesalannya ini. Ia tahu ia telah bertindak impulsif, terbukti dengan keberadaan dirinya di sini. Sekarang yang seperti orang bodoh yang sedang duduk di salah satu kursi kafe sambil menyeruput segelas soda dingin di balik penampilan kacamata hitamnya. Ia bahkan berkeringat dingin dan tak tahu apa yang harus ia lakukan untuk memulai rencananya itu. Sudah hampir 1 jam ini, ia hanya duduk mengamati para pekerja pria dan wanita yang lalu lalang dengan setelan kantor mereka tanpa tahu harus melakukan apa. Beberapa orang yang sempat menatapnya mungkin menganggapnya aneh. Bagaimana tidak, ia satu-satunya wanita berpenampilan casual yang berada di area para pekerja sibuk dengan setelan rapi mereka. Permisi, sapa seorang pria dari arah belakangnya sembari menepuk perlahan bahunya, membuatnya seketika terperanjat. Iya, jawabnya sedikit gugup. Jin membetulkan letak kacamata hitamnya dengan sedikit was-was. Ia takut jika seseorang mungkin telah memanggil petugas keamanan atau semacamnya untuk mengusirnya. "Apakah Anda bekerja di sini?" tanya pria itu yang kini telah berdiri di hadapannya. "Apa?" tanya Jin. Ia menggigit bibirnya tanda gugup. Ia kemudian berdiri dan meretas serta minuman sodanya dari meja. Ia bermaksud untuk meninggalkan kantor Adam secepatnya sebelum terjadi sesuatu yang mungkin akan disesalinya. "Maaf, aku bukan pekerja di sini. Aku hanya pengunjung saja dan aku hendak," ucapnya kikuk karena terburu-buru melangkahkan kakinya. Ia tak sengaja tersandung kaki meja dan kemudian tanpa disangka-sangka, sukses menyiram pria bersetan rapi yang ada di hadapannya itu dengan kejadian yang begitu cepat. Piur. Oh ya Tuhan, bekiknya tertahan. Ia membulatkan matanya saat cairan soda yang berwarna merah itu menetes dengan dramatis di area perut pria itu hingga ke bagian bawah celananya. Jin segera memejamkan matanya dan mengutuki kecerobohannya sendiri. Sama terkejutnya dengan Jin, pria itu hanya dapat membeku di tempatnya sambil menahan cairan dingin yang merembes di area perut dan alat vitalnya. Dan sungguh, ia bahkan benar-benar bisa merasakan cairan sedingin es itu merembes perlahan-lahan di balik celana kerjanya yang otomatis meresap ke bagian celana dalamnya. Pria itu sudah mengatukkan rahangnya dan mengepalkan tangan seolah siap untuk menyembur wanita yang berada di hadapan itu sampai seketika keinginannya itu ia urungkan karena wanita di hadapannya kemudian melepaskan kacamatanya dan menatapnya dengan panik. "Cantik," batinnya. Sejenak ia tertegun. Maafkan aku, Tuan. Aku tidak sengaja," ucapnya dengan mimik yang benar-benar panik. Ia dengan gugup kemudian meletakkan kembali gelas sadonya dengan tasnya di atas meja. Ia menangis, mengayuh tasnya seolah ingin mencari sesuatu. Sekotak tisu kecil akhirnya berhasil wanita itu dapatkan setelah mencari dalam tasnya. Matanya membulat sedetik. Setelah ia mengeluarkan tisu tersebut, detik berikutnya ia tiba-tiba telah menarik kerah setelan jas pria itu dan membimbingnya untuk ikut berjongkok dengannya. "Jangan berani-beraninya engkau beranjak dari tempatmu," bisik seolah memberi peringatan keras karena begitu panik. Tanpa sadar, ia bahkan sudah memberi ancaman pada orang asing yang baru ditemuinya. Bisa pria itu dilihat ada raut kekhawatiran pada wanita itu setelah ia menariknya dengan paksa agar ikut berjongkok berhadapan-hadapan dengannya. "Apa yang kita lakukan?" tanya pria itu heran. Tanpa sadar ia juga ikut berbisik seperti wanita itu. "Diamlah dan ambillah ini," ucap wanita itu dan memberikan kepada pria di hadapannya itu dengan cepat. Selanjutnya, ia gugup menggelap tumpahan soda yang ada di atas lantai dengan gerakan-gerakan canggung dan gelisah. Tetapi wanita itu sesekali melirik apapun itu dari balik tubuhnya dengan was-was. Wanita itu sesekali menggigit bibirnya dan memejamkan matanya dengan cemas. Setelah ia bahkan merapatkan dirinya padanya dengan mimik seolah memohon agar ia tak beranjak dari sana. Karena tak tahu apa yang telah terjadi, pria itu akhirnya hanya diam dan mengamati saja gerak-gerik wanita aneh yang baru saja ditemuinya itu. "Apa yang kau inginkan, Adam?" tanya suara seorang wanita yang tengah mendekat ke arah kafe. Jin sontak memejamkan matanya dan meremas tisu yang ada di genggamannya tangannya dengan kencang. Ia memohon dan berdoa dalam diam. Kerana beberapa saat yang lalu, tepat setelah ia hendak pergi, ia melihat Adam dan Sharon yang datang dari kejauhan berjalan mendekati kafe ini.
Jin semakin menundukkan wajahnya hingga gerai rambutnya menutupi sebagian besar wajahnya saat kedua pasang kaki yang dihindarinya itu melangkah melewati meja tempatnya berjongkok. Jin refleks menarik lengan pria yang ada di hadapannya dan menggeleng lagi dengan putus asa untuk memberinya isyarat saat pria itu mulai bergerak. Ia takut pria itu akan pergi hingga dirinya tak memiliki tempat berlindung untuk menyembunyikan diri lagi. Tanpa diduga-duga, Jin, pria yang ada di hadapannya itu kemudian melepas selan jas dan tiba-tiba menanggukkan jas miliknya itu ke atas kepala Jin. Pergilah, bisiknya sembari memberi isyarat. Jin yang cepat tanggap hanya mengangguk singkat dan segera berdiri. Ia lalu melesek meninggalkan kafe tanpa peduli lagi. Ia hanya ingin keluar dengan selamat dari dalam sana. Pria tadi tersenyum simpul dan sedikit mengeleng kecil menyaksikan wanita ramping yang tengah bersembunyi dengan jasnya itu berlari dengan panik hingga berhasil keluar dari kafe dengan selamat. Entah selamat dari apa, yang pasti ia tahu bahawa wanita itu sedang dalam kesulitan beberapa saat yang lalu. Dengan tenang, ia kemudian meraih tas coklat berukuran sedang milik wanita itu yang masih tergeletak di atas meja dan membawanya bersamanya. Ia pun meraih gelas soda miliknya dan membawanya ke dalam tempat sampah terdekat. Setelahnya, ia menuju ke meja kasir dan menyediakan beberapa lembar uang untuk pekerja di sana sembari minta maaf kerana telah ceroboh menumpahkan minuman. Adam, ini minuman milikmu, ucap seorang wanita saat ia hendak melenggang pergi. Pria yang dipanggil Adam itu mengangguk dan tersenyum sekalilah pada wanita itu. Kau melamun, tanya Sharon pada Adam seketika. Pria itu tak begitu fokus pada saat mereka memesan minuman. Apa kau beli sesuatu? Tanya Sharon lagi. Pria itu gumamnya sambil menuju seorang pria yang tengah berjalan memunggungi mereka sambil bawa sebuah tas wanita. Menarik perhatiannya. Pasalnya, ia merasa begitu familiar dengan tas yang pria itu bawa. Oh, maksudmu Darren? Ia adalah manajer pemasaran yang baru. Ia baru bekerja beberapa hari ini. Jawab Sharon tanggap. Kerana mengikuti arah pandang Adam. Kenapa? Apa engkau mengenalnya? Tanya Sharon. Tidak, aku tak mengenalnya. Dan, mengapa pernah kita membutuhkan manajer lagi? Tanya Adam. Kau terkejut ya? Tak usah kau fikirkan, ia lebih muda darimu dan tak mungkin kemampuannya dapat menandingimu lagi. Lagi pula, semua karyawan divisi pemasaran tahu siapa manajer yang paling handal, iaitu adalah kau, baby. Bisiknya perlahan. Ada mengerutkan alisnya, entah mengapa ia merasa terganggu. Ia nantinya akan menjadi wakilku, bukan? Tanya lagi. Pasti, baby. Perusahaan sudah memiliki dirimu. Pasti ia hanya akan ditugaskan untuk membantumu saja nantinya. Kita tunggu saja pengumuman resminya besok. Ia juga belum bekerja secara efektif dan aku mengatakan itu dari sekretaris manajer keuangan. Semua karyawan di sini bahkan belum begitu mengenalnya secara resmi. Apakah ia putra dari seorang yang berkuasa atau menjabat di sini? Tanya Adam lagi. Sharon tergelak sejenak. No, ia hanya pria biasa. Pengalaman kerja dan pendidikannya pun terlihat biasa, dan jika ia adalah pria yang berpengaruh, sudah pasti Sebastian si penjilat itu memperlakunya dengan berbeda. Komentar Sharon. Sebastian yang maksudnya adalah direktur perusahaan mereka. Baiklah, jawab Adam singkat. Ia dan Sharon kemudian menuju ke arah lift untuk kembali ke ruangan mereka. Sedang Darren, pria sedang menenteng tas milik Jin itu, keluar dari pintu kafe dalam keadaan bingung. Ia menoleh ke kanan dan kirinya mencari sosok wanita yang bawa jasnya tadi. Hei, kemarilah. Darren yakin sebuah teriakan bisik itu benar ditujukan untuknya saat ia melihat wanita munggil di sudut kafe yang terlindung taman kecil melambai-lambaikan tangan kepadanya dan memberi isyarat untuknya agar mendekat. Tanpa menunggu lagi, ia kemudian mendekati wanita itu. Ini milikmu, ucapnya sembari mengulurkan tas milik wanita itu. Terima kasih, jawabnya Kiku. Ia menerima tasnya dengan sungkan. Apa engkau karyawan di perusahaan ini? Tanya Jin. Benar, jawab Darren. Dan kau? Apa kau karyawan di sini? Darren balik bertanya pada Jin. Kuharap begitu, gumamnya tak terlaku jekas, tapi seperti yang sudah kubilang tadi, aku bukan karyawan di sini. Maafkan aku karena telah mengotori bajumu, ucapnya kemudian. Ikutlah denganku. Darren potongnya memperkenalkan diri. Baiklah, Darren, aku Jin, balasnya. Aku benar-benar minta maaf kerana telah melibatkanmu dalam hal memalukan seperti tadi. Biarkan aku mengganti biaya pencucian setelanmu. Apa kau sedang bersembunyi dari seseorang? Tanya Darren belak-belakan. Jin mengerjap dan membasahi bibir bawahnya dengan gugup kerana pertanyaan itu begitu tepat. Apa kau mungkin sedang memata-matai seseorang? Lanjutnya, apa itu Adam? Tanyanya lagi. Seperti sebuah tembakan yang dilepaskan dan tepat mengenai sasarannya. Seperti itulah pertanyaan Darren yang ia rasakan. Apa-apa? Hahaha. Jin tertawa garing untuk menutupi kecanggungannya. Oh ya ampun, aku tak mungkin memata-matainya, ucapnya belagak santai. Apa kau mengenalnya? Tanyanya kemudian dengan waspada. Hanya butuh sedetik saja untuk ia kemudian mengubah mimiknya dengan serius, dan itu jelas
kentara menunjukkan bahawa Jin sedang gelisah setengah mati. Senyum tipis tersungging di bibir Darren saat melihatnya. Wanita itu seketika panik. Ia yakin tebakannya tentang Adam tadi sudah tepat mengenai sasaran, dan rupanya benar. Kepanikan wanita itu memuncak saat ia menyebutkan nama Adam. Tentu saja, balasnya kemudian, aku mengenalnya. Ia memasang wajah polos seolah benar tak memiliki prasangka apapun. Demi apapun juga, Jin seketika pucat pasi. Ia menelan ludahnya dengan susah payah. Apakah aku ketahuan? Habislah aku. Batinnya merana.